Marilah sebelumnya kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas semua berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk hidup, bernafas, dan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuntunlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah juga jemaat yang akan mendengarkan, jauhkanlah dari roh ngantuk, berikanlah konsentrasi, sehingga jemaat-Mu akan mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu, memahami, menyimpan dalam hati, dan setelah pulang dari tempat ibadah ini, dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada hari ini adalah berjaga-jaga dalam pengharapan, dengan tujuan yaitu agar umat berjaga-jaga dalam pengharapan di tengah situasi dan kondisi hidup yang tidak menentu. Bacaan leksionari pada pagi hari ini yang pertama, Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Mazmur tanggapan, Mazmur 78. Bacaan kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Sedangkan bacaan Injil yaitu Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk bacaan leksionari bisa Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu bacaan Injil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan dan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya."
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini dengan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awalnya saya akan bertanya, tahukah Bapak Ibu kapan akhir zaman, atau kalau orang awam mengatakan itu kiamat, itu akan terjadi? Ada yang perso? Kapan itu akan terjadi? Tidak tahu nggih? Tidak tahu. Tetapi orang-orang dunia sejak zaman dulu sering meramalkan, memprediksikan bahwa akhir zaman itu akan terjadi tahun A, tahun B. Dulu ada yang memprediksi bahwa akhir zaman akan terjadi tahun 2012. Ada yang meramalkan terjadi tahun 2017. Dan kemarin saya baca di internet yang terbaru itu ada yang meramalkan bahwa akhir zaman terjadi tanggal 21 Juni 2020. Itu berdasarkan kalender suku Maya kuno. Tetapi Bapak Ibu perso, kita sudah sampai November dan itu belum terjadi. Kemudian mereka juga tidak patah semangat, masih memprediksikan lagi bahwa akhir zaman akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 nanti, yaitu pada saat pertemuan Jupiter dan Saturnus dekat sekali sehingga menimbulkan bintang yang sangat besar, bintang yang sangat terang melebihi bintang yang timbul saat dulu di Bethlehem. Itu mereka memprediksi bahwa itu adalah akhir zaman. Dan masih banyak ramalan-ramalan maupun prediksi tentang akhir zaman. Tetapi apa kata Alkitab tentang akhir zaman? Saya mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab yang bisa kita pakai untuk melihat kapan akhir zaman itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang pertama, saya mengambil dari Matius 25 ayat 13. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu hari atau jam ketika Anak Manusia datang. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengar, dan berpeganglah teguh dan bertobat. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri, dan engkau tidak tahu kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Yang ketiga, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Yang terakhir yaitu bacaan kita yang kedua tadi, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan 4 ayat tersebut, kita bisa melihat yang pertama, akhir zaman menurut Alkitab adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya. Kemudian yang kedua, kapan kedatangan anak manusia itu tidak ada seorang pun yang tahu. Yang ketiga, kedatangan anak manusia itu bagaikan pencuri, sehingga kita sebagai manusia dituntut untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Kemudian yang keempat, kedatangan anak manusia itu meminta pertanggungjawaban kita manusia. Yang kelima, bahwa kedatangan anak manusia akan membangkitkan orang yang mati di dalam Kristus, juga mengangkat orang-orang yang percaya kepada Kristus ke awan menyongsong Tuhan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itulah kapan dan apa yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Berdasarkan kesimpulan saya yang kelima tadi, seharusnya akhir zaman bukan kabar yang menakutkan bagi kita orang percaya. Seharusnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya adalah kabar sukacita bagi kita orang percaya. Walaupun kedatangan Tuhan Yesus itu untuk meminta pertanggungjawaban kita, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya, diangkat ke awan menyongsong kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk kedua kalinya adalah untuk menyempurnakan karya keselamatan yang telah Dia kerjakan sebelumnya. Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dan bangkit untuk menebus dosa kita, dan kemudian naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kedatangan Tuhan yang Yesus yang kedua kalinya adalah menjemput kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap setia berpengharapan kepada Tuhan? Seharusnya iya, jelas tadi kok. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita hidup bersama-sama dengannya di dalam kerajaan surga. Harusnya kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi untuk menjaga pengharapan kita itu tetap kepada Tuhan, itu ternyata tidak mudah. Berbagai tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan ekonomi, persaingan di dalam pekerjaan, persaingan di dalam studi, dan sebagainya. Seringkali itu membuat kita hilang pengharapan, membuat kita semplah, membuat kita lepas dari Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan untuk memelihara pengharapan itu, pengharapan kita itu kepada Tuhan tidaklah mudah. Harusnya, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup di dalam pengharapan? Kita akan belajar dari bacaan kita pada pagi hari ini, Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa
ada 10 gadis yang bertugas mengiring pengantin perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki. Di zaman dulu, di tradisi Yahudi, bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu tidak pasti. Jadi mempelai perempuan dan pengiringnya harus siap sedia setiap saat. Jadi untuk menyambut mempelai laki seharusnya mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Itulah yang dilakukan 5 gadis bijaksana. Dia mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki dengan baik. Selain membawa pelita yang diisi penuh dengan minyak, agar pelita itu tetap menyala, gadis-gadis bijaksana tersebut juga membawa cadangan minyak. Sehingga pada saat mempelai laki-laki datang, mereka tidak kehabisan minyak dan siap untuk menyambut mempelai laki-laki dan masuk di dalam ruang perjamuan kawin. Berbeda dengan 5 gadis bodoh. Mereka juga ingin menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Mereka juga orang-orang yang membawa pelita yang diisi penuh dengan minyak. Tetapi sayangnya mereka tidak membawa cadangan minyak. Karena kedatangan mempelai laki-laki itu tidak pasti, apa itu pagi, siang, malam, hari ini, besok atau lusa, akhirnya mereka kehabisan minyak yang ada di pelita itu. Dan pada saat mempelai laki-laki datang, mereka tidak mempunyai cadangan minyak, sehingga mereka tidak bisa menyambut mempelai laki-laki dan ikut masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan ke-10 gadis pengiring mempelai perempuan yang tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang. Demikian juga kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan? Dan bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan kedua kali? Betapa bodohnya kita orang percaya kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan tadi. Mereka membawa pelita dengan minyak yang diisi penuh. Kadangkala kita juga seperti 5 gadis bodoh ini. Kita tampak menjadi orang percaya yang rajin beribadah, rajin berdoa. Tetapi benarkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan? Apakah ibadah kita, doa kita itu dilakukan dengan keyakinan yang penuh? Apakah hanya sekedar rutinitas, ritual ibadah? Itu mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya seperti sikap 5 gadis yang bijaksana. Kita berusaha untuk hidup bijaksana
Hidup yang bijaksana itu hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jika perumpamaan gadis bijaksana tersebut kita hubungkan dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa belajar. Yang pertama, membawa pelita yang diisi minyak penuh. Itu berarti bahwa hidup kita seharusnya selalu diisi penuh dengan firman Tuhan. Kita seharusnya hidup selalu bergumul, belajar tentang firman Tuhan. Jangan hanya kalau kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hanya di ibadah dan mungkin ditambah di dalam persekutuan. Setelah itu sama sekali tidak. Yang kedua, kita bisa belajar dari gadis yang bijaksana tadi, membawa cadangan minyak. Itu artinya apa? Bahwa kita harus menjaga relasi atau hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Saat hidup kita dikuasai Roh Kudus ini akan memimpin kita melakukan pertobatan, sehingga pada saatnya tiba, saatnya mempelai laki-laki itu datang, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita sudah siap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak, siap atau tidak, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, meminta pertanggungan jawab kepada kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang seperti kita ketahui tadi, yang saatnya kita tidak tahu. Persiapan itu membutuhkan ketekunan, keteguhan hati. Mungkin pada saat penantian itu kita akan lelah, capek, tertidur seperti gadis-gadis pengiring tadi. Mungkin pada saat kita menanti kedatangan Tuhan, karena persoalan hidup, karena pergumulan di dalam hidup kita menjadikan kita lelah, capek, dan tertidur, kehilangan harapan. Untuk itu, keteguhan hati, ketekunan dan kesetiaan diperlukan di dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Belajar dari Yosua, bacaan kita yang pertama. Kita diajak mempunyai komitmen bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Itu adalah pilihan yang mendasar, yang mesti kita ucapkan dan kita pegang sampai akhir hayat kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Karena dengan pilihan itu akan memampukan kita untuk dapat bersikap bijaksana menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Kita diajak untuk hidup di dalam pengharapan yang akan menyertai kita dan memampukan kita menghadapi tantangan, hambatan di dalam hidup kita.
Sebagai gereja Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan sebagai gereja mini, keluarga pun juga dituntut untuk mempersiapkan diri. Persiapan yang perlu dilakukan tadi ada 3. Yang pertama adalah terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, menjalin relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah tetap memegang komitmen janji kita bahwa kita akan, dan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hal tersebut penting karena kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa Tuhan datang untuk meminta pertanggungan jawab, tetapi juga menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengannya di surga. Sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita di dunia ini adalah masa penantian, masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan kita tunda untuk melakukan persiapan. Ada firman Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan tunda untuk mengasihi, jangan tunda untuk memaafkan, jangan tunda untuk melakukan hal baik, jangan tunda untuk berdamai dengan semua orang. Supaya kita jangan hanya kelihatan siap menyambut Tuhan, tetapi pada saatnya nanti ternyata kita tidak siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang perlu kita sadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu kapan itu. Untuk itu kita perlu mawas diri dan mempersiapkan diri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini, jangan berhenti pada saat ini, hanya kita simpan di dalam hati. Seperti pemazmur di dalam Mazmur Tanggapan, berkomitmen untuk terus-menerus memberitakan semua itu kepada angkatan yang kemudian. Kita pun dituntut untuk menceritakan, mengajak kepada anak keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.